Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang di video kali ini gue membawa satu orang di sini dan orang ini sebenarnya adalah teman lama gue dan dia juga satu tim sama gue dulu waktu gue masih menjadi seorang atlet Tinder gitulah. Kenalin siapa namanya? Fadli. Oh, namanya Fadli. Dia ini asalnya dari Bandung, jauh-jauh ke Tangerang, cuma mau ngambil PC-nya ini. Nah, jadi PC yang gue rakit ini yang kemarin gue posting di Instagram gue juga, itu bukan PC gua, tapi PC-nya dia. Jadi Fadli itu punya kebutuhan apa aja? Sebenarnya gua minta rakitin ke Ilham sih buat main game doang, kayak game-game CS:GO, PUBG gitu lah yang lagi rame-rame kayak sekarang. E-sport yang lagi happening lah ya. Iya. Ya, memang kebutuhan Fadli ini sebenarnya e-sport dan sebenarnya e-sport itu lebih condong ke single core daripada ke multi thread. Tapi di sini gue pakai Ryzen 5 1600 PC-nya. Kenapa gue pakai Ryzen 5 1600? Itu karena Fadli sendiri kan yang bilang kalau Fadli kedepannya bakalan upgrade VGA buat main game yang gitu lagi, bajakan gak gini? Enggak. Ya, dan itu juga karena sekarang itu harganya lagi overpriced banget ya Fat ya? Ya, mahal banget. Jadi memang sebenarnya kalau bisa dibilang secara budget ini lagi over budget banget, tapi karena udah mepet, udah butuh banget ya. Jadi ya udahlah beli aja gitu. Dan semua VGA card juga waktu itu habis semuanya dan akhirnya mau nggak mau 1050 Ti lah yang kita pilih. Ya kira-kira bagaimana cerita perjalanan gua mencari komponen-komponen yang lagi susah-susahnya ini? Ini dia videonya. Kalau kalian mau nonton langsung ke bagian spek rakitan dan juga benchmark PC-nya, kalian bisa skip video ini ke menit segitulah pokoknya. Ya, tapi kalau bisa sih nonton sampai habis, tapi terserah deh. Yuk, mulai. Jadi kali ini gua mau ngerakitin PC, ada punya teman gua. Itu budgetnya sekitar 18 juta sebenarnya, tapi 4 jutanya udah pasti mau dibeliin monitor karena monitornya dia udah request LG 24 GM77 atau 24 GM79. Tadi juga gue udah ngeposting instastory di Instagram gue lah, di mana lagi. Jadi gue bakalan baca-bacain DM juga nanti. Siapa tahu ada racikan-racikan dari teman-teman di Instagram yang lumayan buat rekomendasi gue. Yaudah, kita langsung ke toko yang mungkin juga kalian udah pada tahu tokonya itu apa. Oke? Ini udah ada bending sedikit ya tadi ya? Iya, dari awal. Gue udah kaget itu. Mau gimana? Gamenya udah ada di situ banyak. Udah ya? Udah. Goodbye for Zephyrus. Ini terus. Ini ada apa? 1050 doang, adanya 2 GB, yang lainnya nggak ada kosong. Ini juga nggak ada 1050 Ti. Yesus. Wadaw. Gila, stres sih gue. VGA-nya kosong. Kabarin ya. Ini yang gue pesan. Sisanya. Kabarin Mbak. Halo Sisil. Itu ada gue nih. Cari 1050 Ti. Kosong semua. Asus juga. Wadaw. Udah ini mah kalau beli komputer nggak usah beli VGA lah, beli yang APU aja lah besok-besok ya. Wah ini sih namanya perjalanan mencari VGA card. Kalau kita ke Quantum, kita udah nggak mungkin nemu juga. Soalnya Quantum kan barangnya bukan stok. Si Nano aja yang stok nggak ada. Mas nggak ada stokan VGA ya? Nggak ada. Wah kan bener aja. Ini jadinya video yang membuktikan bahwa VGA card itu di mana-mana habis, bahkan sampai VGA card entry level. Macam kayak model 1050 Ti, 1050 polos pun habis. Kita harus cari daerah lantai 5, lantai 4. Iya, yang biasa suka dipajang-pajang kayak gitu kan. Ya, sama lagi bikin vlog ya? Duluan aja. Ini bikin vlog mencari VGA card. Astaga. Susah minta ampun. Di Megacom nggak ada DA. Kosong semuanya, Bro. Wah, kan DA pun sama. Sikat ya. Tapi tanya dulu berapa dia deh. 2850. 5 3D. Itu udah nggak kurang lagi, Mbak. Sikatnya. Udah sikat aja lah ya. Daripada nggak ada lagi. Oke lah ya.
Ya udah Mbak. Garansi sempurna ya. 1050 Ti udah kebeli. Sekarang kita lagi mau cari casing, SSD, terus power supply, sama apa lagi? Fan. Ya pokoknya yang kurang lah apa gitu. Tapi kita nggak beli di toko, kita langsung beli di MD. MD itu master dealer. Jadi ya semacam forward dari distributor gitu lah ya, model-model sama distributor sih. Tapi ini nggak bisa dibeli langsung sama end user ya. Jadi jangan tanya gimana caranya gue biar bisa beli di situ bang gitu. Itu memang nggak boleh, cuma toko yang boleh beli di situ, dan kebetulan gue memang ada afiliasi buat jualan. Ini juga VGA sebenarnya harganya kurang waras sih, tapi ya udahlah, yang namanya lagi begini susah. Capek banget belanjanya. Ini sekarang udah semua, sebenarnya tinggal bawa balik doang, tapi kita mau ngedeprok dulu di pinggiran Mangga 2. Sekarang lagi ada di dekat master dealernya Antek, terus apa lagi sih yang kita beli, Avexir ya, sama Segotep gitu. Lagi ada di master dealernya, baru ngambil barang. Capek keliling-kelilingnya, tumben yang namanya ke Mangga 2 tuh capek keliling, biasanya capek nunggu doang karena nyari VGA-nya susah banget. Itu dia casingnya dan lain-lainnya. Ini kita gimana ngebawanya? Untuk hari ini kita udah beres belanjanya. Paling ntar gua tinggal kasih video rakitannya aja dan bagaimana performance dari PC ini untuk e-sport scene. Sebenarnya kalau dibilang harga overkill, memang overkill sih, tapi overkillnya itu dikarenakan karena memang harga komponen sekarang yang lagi pada naik. Kesel, gue juga kesel. Sisanya nggak ada ya. Dan gue harap semoga VGA bisa stoknya imbang lagi, stoknya bisa cepat banyak lagi, dan apalagi ya, dan harga bisa normal lagi lah tentunya. Oke, udah capek. Ya, sebelumnya gua perlu kasih tahu bahwa setiap PC berapapun harganya pasti akan memiliki kekurangan tersendiri, terutama untuk keperluan yang sangat spesifik, yang dimana keinginan dan kebutuhan setiap orang pastinya berbeda-beda. Ada yang asal murah yang penting VGA dan prosesornya kenceng, ada juga yang memilih brand tertentu dengan alasan yang juga begitu spesifik. Saat gue belanja untuk beli semua part PC ini, itu kondisi harga komponen emang lagi gak stabil. Gue udah keliling dari toko-toko besar macam kayak Entercom, Nano, Quantum, Rakitan. Itu yang namanya stok barang emang lagi susah-susahnya. Harga SSD naik, harga RAM naik, dan VGA card berasa kayak udah punah. Seluruh distributor habis, dan terpaksa harus cari toko yang emang ada stok sisa untuk dijual. PC ini memiliki total budget kurang lebih 18 juta. Udah termasuk satu buah monitor gaming dengan refresh rate 144Hz. CPU yang gua gunakan adalah AMD Ryzen 5 1600. CPU ini punya 6 core, 12 thread, dan yang pasti overclockable.
Meskipun Core i5 Kaby Lake sebenarnya masih paling oke untuk game e-sport, tapi gue merasa Ryzen 5 1600 ini menghadirkan bonus performa yang di luar satu skenario tersebut. Motherboardnya di sini gue pakai Asus ROG B350F Strix. Mobo ini termasuk terjangkau buat sebuah Mobo B350 yang punya heatsink VRM yang terbilang baik untuk kelas B350. Bahkan sudah mendukung BIOS AGESA sehingga RAM kalian dapat mengaktifkan profile XMP dengan mudah layaknya platform Intel. Kekurangannya menurut gua cuma RGB-nya yang hampir nggak kelihatan dan fitur overclocking yang cuma tersedia pengaturan offset aja. Dengan motherboard ini juga gua dapat menjalankan R5 1600 dengan clock speed 3,8 GHz dengan mulus hanya dengan menggunakan stok coolingnya yaitu Lightspire yang non-RGB. RAM, gue pakai Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 2666 MHz. Akan tetapi gue berhasil mengoverclocknya ke 2933 MHz thanks to B350F Strix. Selebihnya gue menggunakan SSD Avexir 120GB plus harddisk WDC Blue 1TB. Karena hari ini masih pakai harddisk buat OS sih kayaknya kentang banget. Terus power supply gue menggunakan Antec Edge 550W, casing Segotep SGK7 karena yang punya pingin PC-nya nyala-nyala. Ditambah lagi dengan satu set Cube Gaming RGB kit yang berisi 2 fan dan 2 LED strip. Dan akhirnya gue mendapatkan Ino 3D GTX 1050 Ti OC Twin dengan harga 2,85 juta. Yes, itu harga udah 250.000 lebih mahal dari harga normalnya. Buat monitornya temen gue ini emang katanya udah nyaman dengan LG 24GM29. Monitor ini 144Hz 1 ms dan emang lebih difokuskan ke arah game-game FPS. Untuk rincian harganya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Di sini gue emang nggak bikin step by step dalam perakitannya karena sebenarnya gue cuma mau sharing aja ke kalian kalau beli PC pas lagi kondisi lagi naik-naiknya harga tuh ya hasilnya nanti bakalan begini seoptimal-optimalnya. Intinya bakalan sulit nemu yang namanya budget build apalagi kalau keperluannya banyak. Kalau mau tahu gimana cara atau step-step ngerakit PC, silahkan kalian klik card yang ada di pojok kanan atas situ. Sistem PC ini nggak dijalankan dengan spesifikasi default, jadi CPU-nya gue overclock ke 3,8 GHz, RAM gue overclock lagi ke 2933, dan GPU juga gue overclock ke 1900 MHz boost clock, juga RAID memory 8GB PS. Performance-nya untuk keperluan e-sport sebenarnya ini udah sangat mencukupi terutama untuk CSGO yang emang temen gue ini sehari-hari perluin. Yang bikin gue terkesan adalah perbedaan FPS di CSGO pada PC ini baik dalam setting mentok ataupun low, itu bedanya bener-bener gak berasa FPS-nya. Dan untuk benchmark lainnya, kalian bisa lihat hasil yang udah gue tes ini. Sebenarnya gak cuma e-sport aja, tapi untuk keperluan multitasking, productivity, rendering, atau editing sampai ke game AAA pun masih dapat dimainkan dengan smooth selama settingan menyesuaikan. Well, ini karena GPU yang dipakai hanya sekelas GTX 1050 Ti yang udah di overclock lagi. Jadi diwajarkan aja kalau beberapa game yang emang memerlukan GPU yang tinggi mungkin FPS-nya nggak begitu wow kalau setting grafik dimentok-mentokin ke kanan. Gimana? Apakah lo jadi kepikiran buat rakit sekarang-sekarang ini? Silahkan komentar di bawah. Ya itulah dia video perakitan PC-nya dari Fadli. Atau lu nickname lu apa sih? Atau ID Steam lu gitu? Blackpearl. Ya pokoknya ada di sinilah buat yang mau main CSGO bareng sama dia atau mungkin mau bikin tim bareng sama Fadli, silakan karena dia juga berencana untuk kompetitif di dunia persilatan e-sport ini. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.